Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan panjang yang tidak pernah lepas dari ujian. Ada saat di mana manusia merasa kuat, sanggup mengandalkan dirinya sendiri. Ada saat di mana ia mencari pertolongan dari sesamanya. Namun, ada pula waktu ketika semua pintu tertutup dan satu-satunya yang tersisa hanyalah berserah diri kepada Allah. Di balik semua itu, ada rahasia besar yang sering luput kita sadari. Bahwa di setiap langkah, di setiap usaha, di setiap doa, sebenarnya yang bekerja hanyalah takdir Allah. Dan kebahagiaan sejati bukan terletak pada berhasil atau tidaknya usaha, melainkan pada kemampuan hati seorang hamba untuk menyatu dengan ketetapannya. Apabila seorang hamba tengah mendapat ujian, maka pertama-tama ia akan berusaha mengatasinya dengan kemampuannya sendiri. Jika ia gagal, barulah ia mencari pertolongan kepada sesamanya. Kadang, ia mendatangi para raja, para penguasa, orang-orang kaya, guru-guru spiritual. Atau jika ia sakit, ia akan meminta bantuan kepada dokter. Namun, jika itu pun gagal, ia akan kembali kepada Tuhannya dengan doa-doa, dengan ketundukan, serta dengan puja dan puji. Akan tetapi, selama ia masih mampu mengatasinya sendiri, ia tidak akan berpaling kepada sesamanya. Dan selama ia masih bisa mendapatkan jalan keluar dari sesamanya, ia tidak akan berpaling kepada Tuhan. Kemudian, jika ia tidak juga mendapatkan pertolongan dari Tuhannya, ia akan memasrahkan diri dengan terus berdoa, merendahkan diri, memuji, serta mengiba kepadanya dengan penuh rasa takut dan harap. Namun, Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung membiarkannya letih dalam berdoa tanpa mengabulkan permohonannya hingga sang hamba itu merasa sangat kecewa karena tidak juga mendapatkan jalan keluar. Pada saat itulah takdir datang menjelma nyata dan menjalankan tugasnya kepada si hamba. Di titik ini, seorang hamba tidak lagi membutuhkan segala macam jalan keluar atau usaha. Sebab yang tersisa pada dirinya hanyalah ruh. Ia tidak lagi melihat apa yang menimpa dirinya, melainkan hanya memandang perbuatan Tuhannya. Sampailah ia pada keyakinan dan tauhid yang kuat, bahwa pada hakikatnya tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah. Tiada yang menggerakkan atau menghentikan sesuatu kecuali Allah. Tiada kebaikan atau kejahatan, tiada bahaya atau manfaat, tiada pemberian atau penolakan, tiada yang membuka atau menutup, tiada kehidupan atau kematian, tiada kemuliaan atau kehinaan, kecuali semuanya berada dalam kuasa Allah. Di hadapan takdir Allah itu, seorang hamba bagaikan bayi menyusu di tangan perawat, bagai mayat yang sedang dimandikan, dan bagai bola di tongkat seorang pemain polo. Dibolak-balik, dipindahkan, dan diganti, ia sama sekali tidak berdaya. Pada titik itu, ia terlepas dari dirinya sendiri dan melebur dalam perbuatan Allah. Jika ia melihat, yang dilihat olehnya hanyalah Tuhan beserta perbuatannya. Jika ia mendengar, tiada yang ia dengar dan tiada yang ia pahami, kecuali Allah. Apa yang ia dengar adalah firman-Nya, dan apa yang ia ketahui adalah ilmunya. Dengan karunia-Nya ia diberi nikmat, dan dengan kedekatan darinya ia diberi kebahagiaan. Ia menghiasi dirinya dengan kedekatan itu, lalu menjadi mulia. Ia bahagia dan yakin dengan janjinya. Bersamanya ia merasa tenang, dan dengan firman-Nya ia merasakan kebahagiaan. Ia enggan dan lari dari segala sesuatu selain Allah, dan memilih menahutkan hati untuk selalu mengingatnya. Keyakinannya kepada Allah sangatlah kuat, dan kepadanya ia bertawakal sepenuhnya. Dengan cahaya makrifat darinya, ia mengambil petunjuk dan berbusana.
Ia mengetahui ilmu-ilmu Allah yang tersembunyi serta rahasia-rahasia dari kekuasaannya. Darinya ia mendengar, dan darinya pula ia merasa. Segala puja, segala puji, dan segala doa hanya tertuju kepadanya. Inilah puncak keadaan seorang hamba ketika ia terlepas dari segala ketergantungan pada makhluk dan hanya bergantung kepada Sang Khalik. Para arifin menyebut keadaan ini sebagai fana dalam Allah, yaitu lenyapnya kesadaran diri dalam keagungannya, hingga yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa Allah adalah segalanya. Imam Al-Ghazali menggambarkannya dengan indah. Beliau berkata bahwa tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati, sebagaimana seorang anak kecil menyerahkan dirinya kepada ibunya, yang yakin bahwa ibunya tidak akan menelantarkannya. Ibnu Athaillah As-Sakandari pun menegaskan, siapa yang menggantungkan hatinya kepada makhluk, ia akan terhalang dari Allah. Dan siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dan firman-Nya pula, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dengan perut kosong, lalu kembali di sore hari dengan perut kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka seorang hamba yang lari dari segala sesuatu selain Allah dan menautkan hatinya hanya kepadanya, sesungguhnya sedang menapaki puncak ibadah. Ia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, bahagia dengan kedekatannya, dan yakin sepenuhnya dengan janjinya. Pada akhirnya, perjalanan seorang hamba selalu bermuara pada satu titik, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Segala daya dan upaya, segala ikhtiar dan doa, semua hanyalah jalan yang menuntun hati untuk kembali kepadanya. Ketika seorang hamba mampu melihat bahwa tiada sesuatu pun yang bergerak, tiada sesuatu pun yang berhenti, tiada bahaya dan tiada manfaat, tiada pemberian dan tiada penolakan, kecuali dengan izin dan kehendak Allah, maka saat itulah ia menemukan kedamaian sejati. Dengan mengenal Allah, ia menjadi mulia. Dengan mengingat Allah, hatinya tenang. Dan dengan yakin kepada janji Allah, ia meraih kebahagiaan yang hakiki. Inilah rahasia ketundukan seorang hamba yang menyatu dengan ketetapannya, hingga yang tersisa hanyalah cinta, tawakal, dan kedekatan dengannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat, menjadi pengingat bagi hati kita yang sering lalai dan menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.